Guys, balik lagi di channel kisah horor. Kali ini aku bakalan kasih kisah nyata. Dan kisah ini sama seperti Mirna Solihin, yaitu tentang sianida. Dan kali ini tentang sianida Munir. Jadi sianida yang terkait dengan kasus Munir merujuk pada keracunan arsenik. Bukan sianida. Arsenik adalah zat yang digunakan sebagai racun dalam pembunuhan aktivis hak asasi manusia Indonesia. Munir Said Halib pada tahun 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan menuju Amsterdam. Oke, seperti apa kisah selanjutnya? Langsung aja kita ke videonya. Kasus kematian Munir Said Halib bukan sekadar cerita pembunuhan biasa. Peristiwa ini membuka tabir gelap, kekuasaan, intimidasi, dan kejahatan terorganisir yang terjadi di balik institusi negara. Hingga kini, nama Munir masih disebut sebagai simbol perlawanan dan keberanian. Sementara kebenaran utuh di balik racun sianida itu belum benar-benar selesai. Munir Said Halib dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia yang vokal dan berani. Ia kerap mengkritik aparat keamanan, mengungkap kasus penculikan aktivis, serta membela korban pelanggaran HAM berat. Sikapnya membuat banyak pihak merasa terusik, terutama mereka yang terancam kepentingannya. Munir tidak hanya berbicara di forum nasional, tetapi juga internasional, membawa nama Indonesia ke panggung dunia sebagai negara yang belum tuntas menyelesaikan luka masa lalunya. Pada awal September tahun 2004, Munir berencana terbang ke Belanda untuk melanjutkan studi. Kepergian ini bukan sekadar urusan akademik, melainkan juga strategi perlindungan diri. Tekanan dan ancaman terhadap dirinya semakin terasa. Banyak rekan menyarankan agar ia sementara meninggalkan Indonesia. Munir memahami risiko yang dihadapinya, namun tetap memilih berangkat dengan keyakinan bahwa kebenaran harus terus diperjuangkan dimanapun ia berada. Pada 7 September tahun 2004, Munir menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan rute Jakarta, Singapura, Amsterdam. Di dalam pesawat, ia tampak sehat dan sempat berbincang dengan penumpang lain. Tidak ada tanda-tanda sakit serius. Penerbangan menuju Singapura berjalan normal. Namun, pada segmen penerbangan berikutnya menuju Amsterdam, kondisi Munir mulai berubah drastis dan membuat awak kabin serta penumpang lain merasa khawatir. Beberapa jam setelah lepas landas dari Singapura, Munir mengalami mual hebat, muntah, dan diare. Tubuhnya melemah dengan cepat. Awak kabin mencoba memberikan pertolongan seadanya. Kondisi ini tidak biasa bagi seseorang yang sebelumnya terlihat sehat. Rasa sakit yang dialami Munir semakin parah hingga akhirnya ia kehilangan kesadaran. Situasi di dalam pesawat menjadi tegang, sementara penerbangan tetap melaju menuju tujuan akhir. Setibanya di Bandara Schiphol, Amsterdam, Munir dinyatakan meninggal dunia. Kabar kematiannya langsung mengejutkan banyak pihak. Seorang aktivis HAM terkemuka wafat secara mendadak di dalam pesawat internasional. Kecurigaan pun muncul mengingat latar belakang Munir dan banyaknya musuh yang ia miliki. Pihak berwenang Belanda kemudian melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian yang dianggap tidak wajar ini. Hasil autopsi mengungkap fakta mengejutkan. Dalam tubuh Munir ditemukan kadar sianida yang sangat tinggi. Racun mematikan itu mustahil masuk secara alami. Kesimpulan ini menegaskan bahwa Munir adalah korban pembunuhan. Informasi tersebut segera menyebar ke Indonesia dan memicu kemarahan publik. Tekanan terhadap pemerintah meningkat tajam, menuntut penyelidikan serius dan transparan atas kematian seorang pembela hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia tidak bisa mengabaikan kasus ini. Sorotan internasional tertuju pada bagaimana negara menangani kematian Munir. Presiden saat itu membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dalang di balik pembunuhan ini. Namun, sejak awal publik sudah meragukan independensi dan keberanian tim tersebut. Banyak yang percaya bahwa kasus ini melibatkan kekuatan besar yang sulit disentuh oleh hukum biasa. Penyelidikan kemudian mengarah pada nama Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot Garuda. Ia diketahui berada dalam penerbangan yang sama meski tidak sedang bertugas. Polikarpus disebut sempat memberikan minuman kepada Munir. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa racun sianida dimasukkan ke dalam minuman yang dikonsumsi Munir selama penerbangan. Nama Polikarpus pun menjadi sorotan utama dalam penyelidikan awal.
Proses hukum terhadap Polikarpus berlangsung dengan penuh kontroversi. Ia akhirnya divonis bersalah atas pembunuhan Munir dan dijatuhi hukuman penjara. Namun, putusan ini tidak memuaskan publik. Banyak pihak menilai Polikarpus hanyalah pelaksana lapangan. Pertanyaan besar tetap menggantung siapa yang memerintahkan dan merancang pembunuhan ini. Tanpa menjawab itu, keadilan dianggap belum benar-benar ditegakkan. Dalam persidangan muncul indikasi keterlibatan unsur intelijen negara. Sejumlah dokumen dan kesaksian mengarah pada hubungan Polikarpus dengan badan intelijen. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pembunuhan Munir bukan aksi tunggal, melainkan bagian dari operasi terencana. Namun, nama-nama besar yang diduga terlibat tidak pernah benar-benar diadili. Proses hukum terkesan berhenti di satu titik saja. Tekanan publik terhadap pengungkapan kasus Munir tidak pernah surut. Berbagai organisasi HAM, aktivis, dan masyarakat sipil terus mendesak agar penyelidikan dibuka kembali. Mereka menilai proses hukum berjalan setengah hati dan penuh kompromi. Setiap peringatan kematian Munir selalu diiringi tuntutan keadilan. Kasus ini berubah menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya yang berani bersuara melawan kekuasaan. Tim pencari fakta sebenarnya telah menyerahkan laporan kepada Presiden. Laporan itu memuat dugaan kuat adanya peran pejabat tinggi dan institusi negara. Namun, dokumen tersebut tidak pernah dipublikasikan secara utuh. Sebagian isinya tetap dirahasiakan. Sikap ini memicu kecurigaan bahwa negara sengaja menutup informasi penting demi melindungi pihak tertentu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Salah satu nama yang kerap disebut dalam pusaran kasus ini adalah mantan pejabat intelijen. Hubungan antara Polikarpus dan lembaga intelijen menjadi perhatian serius. Komunikasi intens dan status Polikarpus sebagai agen tidak resmi menimbulkan banyak tanda tanya. Meski demikian, penyelidikan terhadap jalur ini selalu mentok. Tidak ada proses hukum lanjutan yang menyentuh aktor di level pengambil keputusan. Putusan pengadilan terhadap Polikarpus juga mengalami perubahan. Hukuman yang sempat diperberat kemudian dipangkas melalui peninjauan kembali. Hal ini semakin melukai rasa keadilan publik. Banyak yang menilai sistem hukum tidak konsisten dan mudah diintervensi. Kasus Munir dianggap memperlihatkan betapa rapuhnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan kepentingan elit dan institusi kuat. Di sisi lain, keluarga Munir terus berjuang tanpa lelah. Sang istri, Suciwati, menjadi suara paling konsisten dalam menuntut keadilan. Ia menghadiri forum nasional dan internasional, menyuarakan kebenaran tentang kematian suaminya. Perjuangan ini tidak mudah. Ancaman, tekanan, dan kelelahan mental menjadi bagian dari perjalanan panjang yang harus dihadapi demi satu tujuan, yaitu keadilan yang sesungguhnya. Kasus Munir juga berdampak besar pada citra Indonesia di mata dunia. Berbagai lembaga internasional menyoroti lambannya pengungkapan kasus ini. Indonesia dianggap gagal melindungi pembela hak asasi manusia. Tekanan diplomatik muncul dari berbagai negara dan organisasi global. Namun, semua sorotan itu belum cukup kuat untuk memaksa negara membuka seluruh fakta dan menyeret semua pelaku ke pengadilan. Seiring berjalannya waktu, perhatian publik sempat meredup, namun tidak pernah benar-benar hilang. Setiap ada pergantian pemerintahan, harapan baru kembali muncul. Janji untuk menuntaskan kasus Munir kerap diucapkan, tetapi jarang direalisasikan. Pola ini membuat masyarakat semakin skeptis. Janji politik dianggap hanya retorika, tanpa keberanian menghadapi masa lalu yang kelam. Munir sendiri telah menjadi simbol keberanian dan perlawanan. Namanya dikenang melalui berbagai acara, diskusi, dan karya. Namun, ironi tetap terasa. Seorang pejuang keadilan dikenang, sementara pembunuh dan dalang di balik kematiannya belum sepenuhnya terungkap. Simbolisasi ini penting, tetapi bagi keluarga dan publik, pengungkapan kebenaran tetap menjadi hal yang paling utama. Hingga hari ini, pertanyaan terbesar masih sama. Siapa yang memerintahkan pembunuhan Munir? Siapa yang merancang racun sianida itu masuk ke pesawat? Dan siapa yang melindungi para pelaku? Tanpa jawaban atas pertanyaan ini, kasus Munir akan terus menjadi luka terbuka dalam sejarah Indonesia. Luka yang mengingatkan bahwa keadilan bisa dikalahkan oleh kekuasaan. Kasus sianida Munir bukan hanya tentang kematian satu orang, tetapi tentang masa depan, penegakan hukum, dan demokrasi. Keberanian Munir seharusnya dibalas dengan keberanian negara mengungkap kebenaran.
Selama kebenaran itu ditunda, bayang-bayang ketidakadilan akan terus menghantui. Kasus ini menjadi pengingat bahwa melawan ketidakadilan bisa berujung maut jika negara gagal berdiri di pihak yang benar. Dalam banyak diskusi hukum, kasus Munir sering dijadikan contoh kegagalan sistem peradilan. Bukan karena kurang bukti, tetapi karena keberanian politik yang lemah. Bukti ilmiah tentang sianida sudah jelas, pelaku lapangan telah dihukum, namun rantai komando tidak pernah diurai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum bisa berhenti bekerja ketika menyentuh wilayah kekuasaan dan kepentingan strategis negara. Kejanggalan demi kejanggalan terus muncul seiring waktu. Mulai dari status Policarpus yang bisa ikut penerbangan tanpa jadwal resmi hingga aksesnya ke area terbatas. Semua ini seharusnya menjadi petunjuk penting. Namun, banyak fakta tersebut tidak digali secara mendalam. Penyelidikan berjalan seolah hanya memenuhi kewajiban formal, bukan sanggup-sungguh mencari kebenaran yang utuh. Peran maskapai Garuda Indonesia juga sempat menjadi sorotan. Sistem keamanan penerbangan, pengawasan awak kabin, dan prosedur internal dipertanyakan. Bagaimana mungkin racun mematikan bisa masuk dan dikonsumsi penumpang tanpa terdeteksi? Meski dilakukan evaluasi, hasilnya tidak pernah disampaikan secara terbuka. Transparansi yang minim membuat publik semakin curiga terhadap banyak hal yang disembunyikan. Di tingkat masyarakat, kasus Munir meninggalkan rasa takut sekaligus marah. Pesan yang ditangkap publik sederhana namun mengerikan. Jika seorang aktivis sekelas Munir bisa dibunuh dengan cara terencana, maka siapapun bisa menjadi korban. Rasa aman bagi pembela kebenaran menjadi rapuh. Situasi ini berpotensi membungkam suara kritis dan mempersempit ruang demokrasi secara perlahan. Media massa memainkan peran penting dalam menjaga ingatan publik. Liputan, investigasi, dan laporan khusus terus diproduksi meski menghadapi tekanan. Beberapa jurnalis mengaku mengalami intimidasi saat menggali kasus ini. Namun, tanpa peran media, kasus Munir mungkin sudah tenggelam sepenuhnya. Pemberitaan menjadi satu-satunya cara agar kasus ini tetap hidup di kesadaran masyarakat luas. Lembaga swadaya masyarakat juga konsisten mengawal kasus ini. Mereka mengarsipkan dokumen, menyusun kronologi, dan mengajukan laporan berkala. Upaya ini seringkali berhadapan dengan tembok birokrasi. Laporan ditolak, permintaan informasi diabaikan. Meski demikian, mereka terus bergerak, meyakini bahwa kebenaran suatu hari akan menemukan jalannya sendiri. Dari sisi hukum internasional, kasus Munir dianggap memenuhi unsur pelanggaran berat hak asasi manusia. Pembunuhan terhadap pembela HAM merupakan kejahatan serius. Beberapa pihak mendorong agar kasus ini dibawa ke mekanisme internasional. Namun, langkah tersebut membutuhkan kemauan negara. Tanpa kerjasama pemerintah, jalur internasional pun sulit ditempuh secara efektif. Waktu terus berjalan, saksi-saksi menua, dan ingatan bisa memudar. Ini menjadi ancaman nyata bagi pengungkapan kasus. Setiap tahun yang berlalu tanpa kemajuan berarti peluang keadilan semakin kecil. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa waktu sengaja dijadikan alat untuk mengubur kebenaran. Strategi menunggu hingga publik lelah dan melupakan seringkali berhasil dalam banyak kasus besar. Meski demikian, nama Munir tetap hidup dalam perjuangan hak asasi manusia. Sekolah, penghargaan, dan acara tahunan dibuat untuk mengenangnya. Generasi baru aktivis mengenal Munir sebagai teladan keberanian. Namun, penghormatan simbolik tidak cukup. Tanpa penyelesaian hukum, semua itu terasa seperti pengganti yang tidak pernah benar-benar menutup luka yang ada. Kasus sianida Munir akhirnya berdiri sebagai cermin bangsa yang menunjukkan seberapa jauh negara berani menghadapi kejahatan yang melibatkan aparatnya sendiri. Hingga kini cermin itu masih retak. Bayangan ketidakadilan masih tampak jelas. Dan selama kebenaran belum sepenuhnya terungkap, kasus ini akan terus menjadi pertanyaan besar dalam sejarah Indonesia. Dalam banyak wawancara lama, Munir pernah menyadari bahwa hidupnya berada dalam bahaya. Ia paham bahwa kritik terhadap militer dan intelijen bukan perkara ringan. Namun, ia tetap memilih bersuara. Keberanian ini lahir dari keyakinan bahwa diam
justru memperpanjang kejahatan. Kesadaran inilah yang membuat kematiannya terasa begitu ironis dan menyakitkan bagi mereka yang mengenalnya secara pribadi. Sejumlah saksi kunci dalam kasus ini sempat menghilang dari sorotan publik. Ada yang memilih diam, ada pula yang mencabut pernyataan. Situasi ini menimbulkan dugaan adanya tekanan sistematis. Dalam perkara besar seperti ini, kesaksian menjadi sangat rentan. Tanpa perlindungan yang kuat, saksi bisa berubah menjadi korban berikutnya dalam lingkaran ketakutan yang tidak terlihat. Pengadilan memang telah menjatuhkan vonis, tetapi keadilan substantif belum tercapai. Hukum seharusnya tidak hanya menghukum pelaku langsung, tetapi juga membongkar struktur kejahatan. Pada kasus Munir, struktur itu tidak pernah disentuh. Proses hukum berhenti di permukaan, seolah takut menggali lebih dalam dan menemukan sesuatu yang terlalu berbahaya untuk diungkap. Perdebatan tentang pembukaan kembali kasus Munir terus muncul. Sebagian pihak menyebutnya sulit karena keterbatasan bukti baru. Namun, pihak lain menilai bukti lama pun belum digarap maksimal. Perbedaan pandangan ini sering dijadikan alasan untuk tidak bertindak. Padahal, dalam banyak kasus besar dunia, keberanian politik justru menjadi kunci utama pengungkapan kebenaran. Di ruang akademik, kasus Munir dipelajari sebagai contoh impunitas. Impunitas adalah kondisi ketika pelaku kejahatan tidak tersentuh hukum. Konsep ini nyata terasa dalam kasus ini. Meski ada putusan pengadilan, rasa impunitas tetap hidup karena aktor utama tidak pernah diadili. Situasi ini berbahaya karena memberi pesan bahwa kekuasaan bisa berada di atas hukum. Setiap peringatan kematian Munir selalu diwarnai aksi simbolik. Lilin dinyalakan, poster diangkat, dan doa dipanjatkan. Aksi ini bukan sekadar mengenang, tetapi juga menagih janji. Janji negara untuk menuntaskan kasus. Namun tahun demi tahun berlalu, dan janji itu belum terwujud. Pengulangan ini membuat peringatan terasa getir sekaligus penuh harapan yang tertahan. Beberapa pejabat negara pernah menyatakan komitmen menyelesaikan kasus Munir. Pernyataan itu disampaikan di hadapan publik dan keluarga korban. Namun, setelah itu tidak ada langkah nyata. Komitmen berhenti sebagai kata-kata. Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa kasus Munir terlalu sensitif untuk disentuh. Sensitivitas itu menjadi alasan tak tertulis untuk membiarkannya tetap menggantung. Bagi keluarga korban pelanggaran HAM lainnya, kasus Munir menjadi cermin nasib mereka. Jika tokoh besar seperti Munir saja sulit mendapatkan keadilan, apalagi korban biasa. Perasaan ini menimbulkan keputusasaan kolektif. Namun di sisi lain juga memicu solidaritas. Mereka saling menguatkan, percaya bahwa keadilan mungkin lambat, tetapi tidak seharusnya berhenti. Seiring perkembangan teknologi dan arsip digital, harapan baru muncul. Dokumen lama bisa diungkap, kesaksian bisa direkam ulang, dan tekanan publik bisa dibangun kembali. Teknologi memberi peluang untuk menghidupkan kembali kasus yang nyaris dilupakan. Pertanyaannya tinggal satu, apakah negara mau membuka pintu itu, atau justru kembali menutupnya rapat-rapat? Kasus Munir telah melampaui ruang pengadilan. Ia hidup dalam ingatan kolektif dan nurani publik. Setiap kali negara berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia, nama Munir selalu muncul sebagai pengingat bahwa KT Kota Indah harus dibuktikan dengan tindakan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong tanpa makna nyata. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, tidak banyak kasus yang bertahan lama di ingatan publik seperti kasus Munir. Bertahun-tahun berlalu, namun namanya tetap disebut. Ini menunjukkan bahwa ada rasa keadilan yang belum terpenuhi. Masyarakat merasakan ada sesuatu yang janggal dan belum selesai. Selama perasaan itu masih ada, kasus Munir tidak akan pernah benar-benar menjadi masa lalu. Sebagian pihak mencoba menyederhanakan kasus ini sebagai perkara pidana biasa. Namun, banyak ahli hukum menolak pandangan itu. Pembunuhan terhadap pembela HAM memiliki dimensi politik yang kuat. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui kematian Munir. Pesan untuk menakuti, membungkam, dan memberi peringatan. Inilah yang membuat kasus ini jauh lebih kompleks dari sekadar kejahatan individual. Upaya rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran sering dianggap solusi cepat. Namun dalam kasus Munir, pendekatan itu dinilai tidak adil. Rekonsiliasi tanpa kejelasan, pelaku justru memperkuat impunitas. Korban dipaksa menerima
tanpa tahu siapa yang bertanggung jawab. Keadilan sejati tidak lahir dari lupa, melainkan dari keberanian mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan. Dalam banyak kesempatan, Suciwati menegaskan bahwa perjuangannya bukan soal dendam. Ia hanya menuntut kebenaran. Baginya, mengetahui siapa dalang pembunuhan suaminya adalah hak dasar. Pernyataan ini menyentuh banyak orang. Perjuangan yang tenang namun konsisten ini justru memperlihatkan betapa negara belum mampu memenuhi hak paling mendasar warganya. Kasus Munir juga mengajarkan bahwa kejahatan terencana bisa terjadi di ruang yang dianggap paling aman. Pesawat terbang internasional, simbol keamanan dan keteraturan, justru menjadi tempat eksekusi. Fakta ini mengguncang kepercayaan publik. Jika ruang siman itu bisa disusupi racun mematikan, maka rasa aman masyarakat secara keseluruhan patut dipertanyakan. Hingga kini, dokumen penting terkait kasus Munir masih sulit diakses. Alasan kerahasiaan negara sering digunakan. Namun, banyak pihak menilai alasan tersebut sudah tidak relevan. Keterbukaan informasi seharusnya menjadi prinsip dalam negara demokratis. Menutup dokumen hanya memperpanjang kecurigaan. Transparansi justru bisa menjadi langkah awal memulihkan kepercayaan publik yang terlanjur rusak. Dari sudut pandang moral, kasus Munir menempatkan negara pada posisi sulit. Negara seharusnya melindungi warga yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ketika gagal, negara kehilangan legitimasi moral. Kondisi ini tidak bisa diperbaiki dengan simbol atau pernyataan semata. Hanya tindakan nyata dan keberanian membuka kebenaran yang bisa mengembalikan kepercayaan tersebut. Generasi muda mungkin tidak mengalami langsung peristiwa ini. Namun melalui cerita, dokumenter, dan diskusi, mereka mulai mengenal Munir. Pertanyaan kritis pun muncul. Mengapa kasus sebesar ini tidak tuntas? Pertanyaan itu penting, karena menunjukkan bahwa kesadaran masih hidup. Selama generasi baru terus bertanya, peluang keadilan tetap ada. Kasus Cyanida Munir akhirnya menjadi ujian bagi konsistensi negara. Apakah hukum berlaku untuk semua atau hanya untuk yang lemah? Jawaban atas pertanyaan itu belum jelas. Setiap ketidakjelasan memperkuat anggapan bahwa hukum bisa dipilih-pilih. Anggapan inilah yang paling berbahaya bagi masa depan keadilan dan demokrasi di Indonesia. 50 paragraf telah menggambarkan satu kenyataan pahit. Pembunuhan Munir bukan sekadar tragedi pribadi, tetapi tragedi hukum dan kemanusiaan. Racun sianida yang merenggut nyawanya juga meracuni kepercayaan publik terhadap negara. Selama kebenaran tidak diungkap, racun itu akan terus bekerja, perlahan namun pasti dalam ingatan kolektif bangsa. Setiap kali kasus Munir dibahas kembali, selalu muncul harapan baru sekaligus kekecewaan lama. Harapan bahwa kebenaran akhirnya dibuka, dan kekecewaan karena janji sebelumnya tidak terpenuhi. Siklus ini terus berulang. Publik seakan diajak berharap tanpa kepastian. Kondisi ini melelahkan, namun juga menunjukkan bahwa ingatan tentang Munir belum pernah benar-benar padam. Banyak pakar menilai bahwa membuka kembali kasus Munir bukan soal kemampuan teknis, melainkan kemauan politik. Alat hukum tersedia, bukti masih ada, dan saksi bisa dilindungi. Yang kurang adalah keberanian menghadapi konsekuensi. Konsekuensi itu bisa berupa terbukanya peran institusi kuat. Selama keberanian itu tidak muncul, kasus ini akan terus stagnan. Dalam konteks lebih luas, kasus Munir berkaitan erat dengan reformasi sektor keamanan. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas sering berbenturan dengan budaya lama yang tertutup. Pembunuhan Munir dianggap sebagai residu dari budaya impunitas masa lalu. Tanpa reformasi menyeluruh, kasus serupa berpotensi terulang, meski dengan wajah dan korban yang berbeda. Ingatan tentang Munir juga hidup melalui cerita personal orang-orang terdekatnya. Mereka mengenangnya sebagai sosok hangat, sederhana, dan teguh pada prinsip. Gambaran ini kontras dengan cara kematiannya yang brutal dan terencana. Kontras tersebut memperkuat rasa ketidakadilan. Seorang manusia dengan nilai kemanusiaan tinggi harus pergi dengan cara yang begitu kejam. Di tengah semua ketidakpastian, tuntutan utama tetap sama: membuka seluruh fakta tanpa kecuali. Tuntutan ini sederhana, namun terasa berat bagi negara. Membuka fakta berarti membuka kemungkinan kesalahan sistemik. Namun, tanpa langkah itu, luka tidak akan sembuh. Menunda kebenaran hanya memperpanjang penderitaan keluarga dan merusak kepercayaan publik lebih dalam. Beberapa negara lain pernah menghadapi kasus serupa dan memilih membuka arsip lama. Langkah itu memang menyakitkan, tetapi
memberi kepastian. Indonesia masih berada di persimpangan. Terus menutup demi stabilitas semu atau membuka demi keadilan jangka panjang. Pilihan ini akan menentukan bagaimana sejarah menilai sikap negara terhadap kasus Munir. Dalam narasi besar demokrasi, kasus Munir adalah catatan kaki yang seharusnya menjadi judul utama. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tanpa perlindungan hak asasi manusia adalah rapuh. Kebebasan berbicara bisa menjadi ilusi jika nyawa menjadi taruhannya. Pengingat ini relevan bukan hanya untuk masa lalu tetapi juga untuk masa depan. Ketika keadilan tertunda terlalu lama, ia berisiko berubah menjadi keadilan yang ditolak. Generasi baru bisa kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Ini adalah dampak jangka panjang yang jarang dibicarakan. Kasus Munir bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga tentang warisan nilai hukum yang akan diterima generasi mendatang. Hingga kini, pertanyaan sederhana masih menggema. Siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan ini tidak membutuhkan retorika, hanya jawaban jujur. Selama jawaban itu tidak ada, kasus Munir akan terus menghantui. Bukan sebagai cerita lama, tetapi sebagai pengingat bahwa ada hutang keadilan yang belum dibayar oleh negara. 60 paragraf ini memperlihatkan satu pola pengakuan tanpa tindakan, janji tanpa realisasi. Pola ini merusak makna keadilan. Kasus Munir berdiri sebagai saksi bisu bahwa kebenaran bisa dikubur, tetapi tidak pernah mati. Suatu hari, ia akan kembali menuntut untuk diungkap sepenuhnya. Kasus Munir menunjukkan bahwa kejahatan bisa dibungkus rapi oleh sistem. Bukan hanya tangan pelaku yang bekerja, tetapi juga struktur yang memungkinkan kejahatan itu terjadi. Ketika struktur tidak dibongkar, kejahatan serupa berpotensi berulang. Inilah alasan mengapa banyak pihak menilai penyelesaian kasus Munir penting, bukan demi masa lalu, tetapi demi mencegah korban baru di masa depan. Dalam berbagai laporan independen, disebutkan bahwa ada pola pembiaran yang disengaja. Pola ini tampak dari lambannya respons, tertutupnya informasi, dan minimnya kemajuan hukum. Pembiaran semacam ini bukan kesalahan teknis, melainkan pilihan. Pilihan untuk tidak bertindak. Pilihan inilah yang kemudian membentuk persepsi bahwa keadilan bisa dinegosiasikan. Ketika negara gagal memberi keadilan, masyarakat akan mencari caranya sendiri untuk mengingat. Ingatan kolektif menjadi bentuk perlawanan paling sunyi, namun kuat. Nama Munir diucapkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Ingatan ini menjadi beban moral bagi negara, karena menunjukkan bahwa luka belum pernah benar-benar sembuh. Beberapa aktivis menyebut kasus Munir sebagai ujian nurani bangsa, ujian tentang keberanian menghadapi kebenaran yang pahit. Bangsa yang dewasa tidak menutupi kesalahan, tetapi mengakuinya. Pengakuan bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal menuju perbaikan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan berjalan di tempat tanpa keberanian untuk maju. Waktu memang bisa mengaburkan detail, tetapi tidak pernah menghapus rasa kehilangan. Bagi keluarga Munir, setiap tahun tanpa kejelasan adalah pengulangan duka. Negara mungkin bisa melanjutkan agenda lain, tetapi bagi korban, waktu terasa berhenti. Ketimpangan inilah yang sering luput dari perhatian, padahal menjadi inti dari tuntutan keadilan. Dalam konteks hukum, penyelesaian kasus Munir masih terbuka. Tidak ada daluarsa untuk kebenaran. Dokumen bisa dibuka, saksi bisa dilindungi, dan penyelidikan bisa diperluas. Semua itu mungkin dilakukan jika ada kemauan. Tanpa kemauan, hukum hanya akan menjadi teks, bukan alat keadilan yang hidup. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi mereka yang berkuasa. Kekuasaan tanpa akuntabilitas akan selalu melahirkan pembunuhan Munir. Bukan terjadi dalam ruang hampa. Ia lahir dari budaya yang membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kontrol. Mengakhiri kasus ini berarti juga mengoreksi budaya tersebut secara menyeluruh. Bagi publik, menuntut keadilan untuk Munir adalah bentuk menjaga martabat bersama. Ini bukan sekadar empati pada satu keluarga, tetapi sikap terhadap nilai kemanusiaan. Ketika satu nyawa dihilangkan karena kebenaran dan negara diam, maka semua warga berada dalam posisi rentan. Kesadaran ini yang membuat kasus Munir terus relevan. Selama kebenaran belum diungkap, cerita tentang Munir akan selalu memiliki ruang. Ia akan hadir dalam diskusi, tulisan, dan ingatan. Cerita ini mungkin tidak nyaman, tetapi
perlu. Karena bangsa yang menolak mendengar cerita kelamnya sendiri berisiko mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Akhirnya, kasus Yanida Munir berdiri sebagai pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan tentang keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab negara. Pertanyaan itu masih menggantung, menunggu jawaban nyata. Sampai jawaban itu diberikan, kasus Munir tidak akan pernah selesai dan keadilan akan tetap menjadi janji yang tertunda. Kasus kematian Munir bukan hanya catatan sejarah, tetapi cermin bagi masa kini. Selama kebenaran belum diungkap sepenuhnya, cerita ini akan terus hidup. Bukan untuk membuka luka, melainkan untuk mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan. Munir mungkin telah tiada, namun pertanyaannya masih ada, menunggu keberanian untuk dijawab. Dan itu dia guys, kisah Munir yang sangat menyedihkan. Dan semoga kalian puas dengan video ini karena ini berdurasi 30 menit. Pertama kalinya guys aku bikin video kasus 30 menit. Ya udah guys, kalau gitu, kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and share dan subscribe channel dan nyalakan lonceng video. Makasih. Bye bye.